Biasanya kita tidak berikan siang hari ya teman-teman, karena pada pemberian pagi ini kalau ada sisa-sisa itu biasanya siang hari itu masih tersisa dapnia maknanya. Jadi kita berikan lagi pada sore hari dan esoknya lagi. Dan ketika mereka mulai nampak melakukan pemijahan, kami tidak berikan pakan dulu, biarkan dulu sampai benar-benar selesai melakukan pemijahan. Ukuran dapnia halus itu dia cukup besar, cuman mungkin tidak terlalu jauh beda dengan moina, sehingga burayak-burayak manipis ini tidak terlalu kaget. Jadi jangan sampai begitu mereka lepas dari moina, langsung kita berikan dapnia yang dewasa. Itu biasanya nggak mau makan, kaget. Bahkan ada yang takut teman-teman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pecinta ikan hias dan pembudidaya ikan konsumsi. Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat untuk kita terus membudidayakan ikan-ikan hias kesayangan kita. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan kami Simalabapis. Ini adalah burayak ikan manfish teman-teman. Usianya itu baru 21 hari, belum 1 bulan ya teman-teman. Ukurannya sudah lumayan bagus dengan pertumbuhan yang terbilang normal. Nah teman-teman semuanya, untuk burayak-burayak manfish ini kami memberikan pakan itu di usia 3 hari itu belum diberikan pakan atau pasca menetas, karena burayak-burayak manfish ini biasanya di usia tersebut, usia 3 hari itu masih menempel ya pada paralon bekas cangkang telurnya, dan mulai melepaskan diri atau mulai berenang bebas itu pada usia 5 hari ya teman-teman. Nah, pada usia 5 hari inilah kita sudah memberikan pakan. Pakan pertama yang kami berikan adalah Artemia hidup. Nah, Artemia hidup ini kami berikan sampai ikan-ikan ini berusia 10 sampai 12 hari ya teman-teman ya. Nah, kita berikan Artemianya, dan di atas 10 hari itu kami mulai memberikan pakan moina macrocopa ya teman-teman. Nah, moina ini diberikan itu sampai usia ya seperti ini, sekitar 20 hari. Di usia 20 hari teman-teman, tepatnya 21 hari, kami mulai mengenalkan pakan baru ya teman-teman, yaitu kutu air juga, tapi ukurannya lebih besar, yaitu untuk jenis Dapnia magna. Kenapa kita berikan kutu air yang lebih besar? Karena disesuaikan dengan bukaan mulutnya, dan kemudian di pemberian pakan Dapnia ini dia tuh lebih kenyang teman-teman ya, karena ukuran Dapnia itu lebih jumbo, lebih besar, berbeda dengan moina ya. Moina dia masih halus ya, lebih halus ukurannya. Baik, langsung saja teman-teman, bagaimana cara kita mengenalkan dengan pakan Dapnia magna? Itu tidak boleh sekaligus teman-teman, kita harus menggunakan saringan atau sortiran tertentu. Seperti ini caranya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, ini adalah kolam kutu air kami. Ukurannya itu tidak terlalu besar ya teman-teman, tapi untuk kebutuhan kutu air skala PAM kami itu seperti ini, alhamdulillah sudah memenuhi syarat. Dan kutu air di PAM kami itu tidak pernah putus ya teman-teman semuanya. Kebetulan untuk si Malabapis sendiri itu bukan skala besar ya teman-teman, hanya sekedar hobi, hanya sekedar kolektor. Tapi kami menerapkan manajemen pakan atau ketahanan pakan tuh yang sangat ketat ya teman-teman. Karena kunci sukses atau tidaknya kita budidaya ikan hias maupun ikan konsumsi itu tidak bisa dipungkiri, pakan memiliki peran yang paling dasar atau paling utama. Dengan pakan yang tersendat, dengan ketergantungan dengan membeli, itu pasti akan ada bocornya teman-teman. Baik, sekarang kita akan ambil Dapnia magna untuk kebutuhan manfish ya teman-teman, manfish usia 21 hari. Teman-teman semuanya, baik, kita menggunakan 2 saringan di sini, yaitu saringan yang ukurannya lebih kasar seperti ini teman-teman, yang celahnya dia lebih besar, dan saringan halus seperti ini, sehingga bisa menangkap Dapnia dengan ukuran yang lebih halus. Oke, sekarang kita langsung saja teman-teman, kita akan ambil secukupnya untuk kebutuhan burayak kita. Sekali lagi, ini adalah tahap pertama kita mengenalkan Dapnia magna kepada manfish ya teman-teman. Ya, kita ambil secukupnya saja ya teman-teman, jadi jangan terlalu boros pakan. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai melakukan pemberian pada burayak manfish teman-teman.
Baik teman-teman, cara memberikannya adalah dengan kita meletakkan dulu saringan yang lebih kasar teman-teman. Seperti ini caranya, ya. Nah kemudian dapnia yang tadi kita panen, kita letakkan di atas saringan yang kasar teman-teman. Seperti ini, oke. Tujuannya adalah supaya dapnia yang halus itu bisa turun ke bawah, sementara dapnia yang berukuran besar, jumbonya itu tidak turun ke bawah teman-teman. Sekarang sambil kita goyangkan sedikit-sedikit seperti ini teman-teman. Oke. Ya, sekarang kita akan dekatkan. Ini sudah mulai turun teman-teman dapnianya. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, mereka mulai makan ya dapnia ya teman-teman. Karena ukuran dapnia ini kita saring, yaitu hanya kita loloskan yang halusnya saja. Dimana ukuran dapnia yang halus itu dia cukup besar, cuman mungkin tidak terlalu jauh beda dengan moina, sehingga burayak-burayak manipis ini tidak terlalu kaget. Jadi jangan sampai begitu mereka lepas dari moina langsung kita berikan dapnia yang dewasa, itu biasanya nggak mau makan, kaget, bahkan ada yang takut teman-teman. Nah, jadi kita gunakan metode disaring seperti ini teman-teman, digoyang-goyang seperti itu. Nah kalau sudah kita perhatikan itu dapnia yang bagian yang kasarnya atau yang jumbo-jumbonya tuh tertinggal di atas teman-teman. Ya seperti ini. Nah yang halus itu sudah mulai dimakan oleh burayak ikan kita. Dan metode seperti ini cukup efektif ya teman-teman. Alhamdulillah setelah kami kenalkan dengan dapnia magna, burayak-burayak manipis ini pertumbuhan juga sangat pesat sekali ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya dari label ini bahwa ini menetas tanggal 5 Februari, sementara ini adalah tanggal 26 Februari, artinya ini belum sampai 1 bulan, ukurannya sudah sesuai yang kita harapkan, cukup pesat ya teman-teman. Jumlahnya ini ada 158 ekor untuk satu akuarium teman-teman, jadi kami tidak terlalu padat ya, paling satu akuarium itu hanya sekitar 150 ekor untuk tank yang ukuran 1 meter panjangnya seperti ini, dan ini nanti akan kita pecah lagi ke tank yang lebih besar lagi teman-teman. Baik teman-teman semuanya, kalau yang ini, nah usianya itu udah 1 bulan lebih ya teman-teman. Ini menetas tanggal 10 Januari lalu, dan kita sudah mulai pisahkan dalam tank-tank kecil seperti ini dengan kepadatan dia tidak terlalu padat. Jadi hanya sekitar 6-8 ekor saja dalam satu tank teman-teman, untuk kita mulai mempelajari karakter mereka apakah layak untuk kita teruskan untuk menjadi calon-calon indukan. Nah ini sudah murni kita berikan dapnia yang ukuran besar teman-teman, yang tadi hasil penyaringan yang ini. Oke, kita kasih pemberian pakan secukupnya saja, jangan terlalu berlebih ya teman-teman. Dan mereka sudah mulai makan ya. Lanjut kita akan kasih yang sebelahnya teman-teman. Ini juga sama, usianya di atas 1 bulan, dan size-nya juga normal ya teman-teman. Sudah ada yang di atas 2 cm panjang tubuhnya. Oke. Nah kalau yang ini teman-teman usia tuh udah di atas 2 bulan ya, makanya kita mulai jodohkan ya gitu. Nah sudah mulai masuk tahap penjodohan. Jadi dari kecil kalau memang udah memenuhi syarat, bisa teman-teman satukan ya, sepasang, dan ini kita persiapkan untuk generasi calon indukan ya teman-teman. Sebagusnya di usia di atas 2 bulan itu lebih dini menjodohkan lebih bagus. Kenapa? Karena supaya pada saat mereka memasuki usia produktif, yaitu di atas 5 bulan sudah mulai bertelur, itu mereka sudah tidak kaget ya teman-teman. Kalau baru dijodohkan biasanya sering terjadi kompetisi di dalam tank ini teman-teman. Sama ini kita juga sudah berikan dapnia magna yang ukuran besar ya teman-teman. Baik, kita akan langsung kasih dapnianya. Sekali lagi pemberian pakan jangan berlebih ya teman-teman, disesuaikan saja. Kalau kira-kira dia sudah kenyang cukup. Karena itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sisa pakan yang terlalu berlebih. Dan jangan lupa seminggu sekali di dalam tank-tank ini tetap kita berikan probiotik ya teman-teman, sekitar 1 pipet atau sekitar 5-10 mili. Tujuannya adalah untuk menguraikan senyawa-senyawa organik supaya tidak berubah menjadi toksin di dalam tank ini teman-teman semuanya.
Untuk yang lain juga sama, di sebelahnya juga teman-teman. Ini sudah kita kenalkan semuanya dengan Dapnia Magna. Sudah mulai bebas dari Moina. Jadi kalau terus-terusan pakai Moina tuh boros ya teman-teman. Jadi Moina itu memang kita peruntukkan untuk burayak ya. Kalau khususnya Manfish atau Discus itu burayak setelah lepas dari Artemia, yaitu usia antara 10 sampai 12 hari itu bisa kita berikan Moina sampai mereka usia 20 hari. Nah, di atas 20 hari itu kita mulai perkenalkan dengan kutu air yang lebih besar teman-teman, dengan Dapnia Magna. Ya, ini juga sama, sudah tidak pernah kita kasih Moina ya teman-teman, kita kasih Dapnia aja. Dan alhamdulillah sangat cocok. Dan jangan lupa cara mengenalkan dengan Dapnia seperti tadi yang kami sampelkan teman-teman. Jadi jangan langsung mereka dikenalkan dengan Dapnia yang ukurannya besar, itu bisa fatal teman-teman. Bahkan bisa menyebabkan kematian karena ukuran yang tidak sesuai dengan bukaan mulut mereka. Ketika ada juga yang ketakutan melihat Dapnianya besar-besar teman-teman. Karena itu kita lakukan penyaringan. Berikan Dapnia yang ukuran pas dengan bukaan mulut mereka. Nah teman-teman semuanya, ini adalah pasangan Manfish kami yang insya Allah dalam beberapa hari ini juga akan memijah kembali teman-teman. Bisa lihat kondisinya. Yang betina yang berwarna hitam itu perutnya sudah cukup bengkak ya teman-teman. Artinya mulai matang gonatnya. Sementara kami jodohkan dengan pejantan dewasa seperti ini. Lihat dari ukuran tubuh. Ini usia semuanya di atas 6 bulan ya teman-teman. Jadi Manfish itu untuk pemijahan sebaiknya indukan jantan dan indukan betina yang di atas 6 bulan. Nah, di dalamnya kami tidak repot-repot teman-teman, hanya memberikan sepotong paralon, disandarkan seperti itu, dan sejauh ini alhamdulillah cukup efektif dan semua berjalan dengan baik. Dan tampaknya mereka juga perlu nutrisi yang bagus sebelum mereka melakukan pemijahan. Sama teman-teman, kita akan berikan Dapnia juga, tapi sekali lagi jangan terlalu banyak. Gunakan secukupnya saja ya teman-teman. Ketika mereka sudah terlihat kenyang, sudah gitu loh. Nanti kita akan berikan sore hari. Biasanya kita tidak berikan siang hari ya teman-teman, karena pada pemberian pagi ini kalau ada sisa-sisa itu biasanya siang hari itu masih tersisa Dapnia Magnanya. Jadi kita berikan lagi pada sore hari dan esoknya lagi. Dan ketika mereka mulai nampak melakukan pemijahan, kami tidak berikan pakan dulu, biarkan dulu sampai benar-benar selesai melakukan pemijahan. Nah, 1 hari pasca telur sudah menempel di batang paralon tersebut, nah barulah kami angkat telurnya, ditetaskan di tempat penetasan yang lain teman-teman. Nah, di situ baru kita akan berikan pakan kembali. Kami belum terlalu banyak memiliki teman-teman, karena kami baru memulai kembali. Ini juga ada 1 pasang. Ya, insya Allah juga ini akan segera memijah. Yang sebelahnya juga sama teman-teman. Baik teman-teman semuanya, demikian ulasan singkat dari kami ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap bersemangat apapun kendalanya di dalam kita breeding ikan hias maupun ikan konsumsi. Dan mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa saling support ya, baik seputar pakan maupun sedikit ilmu yang kita sama-sama punya, kita saling berbagi ya teman-teman semuanya. Demikian kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.